Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih sayang setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mau dengar perkataan-Mu, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Firman-Mu kekuatan bagi setiap kami. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima perkataan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami dan kami mau terima perkataan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semuanya bersuka cita di dalam Tuhan. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, Warga Kerajaan Sorga. Sama-sama katakan dengan saya, Warga Kerajaan Sorga. Dan bilang sama temennya, kanan kirinya yang sedang nonton sama-sama, bilang, kamu warga kerajaan sorga. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Wow, warga kerajaan sorga. Jelas bahwa saudara dan saya adalah warga kerajaan sorga. Kalau setiap kita berkata bahwa kita adalah warga kerajaan sorga, sudah seharusnya setiap kita sebagai warga kerajaan sorga, kita hidup mencerminkan nilai-nilai kerajaan sorga. Sama-sama katakan dengan saya, nilai-nilai kerajaan sorga. Tetapi banyak setiap kita yang bilang kita warga kerajaan sorga, tapi kita nggak pernah mengikuti namanya aturan-aturan dan tata krama kerajaan sorga. Kita bilang kita rajin ke gereja, kita bilang kita rajin pelayanan, kita bilang kita rajin berdoa, kita bilang kita rajin baca Alkitab, tetapi hidup kita tidak seperti apa yang Tuhan mau. Hidup kita tidak mengikuti tata krama dan aturan dari firman Tuhan, aturan dari kerajaan Allah. Saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau suatu kerajaan pasti punya raja. Ada rajanya yang harus kita hormatin. Ada rajanya yang harus saudara dan saya ikutin semua peraturan dan tata krama kerajaan yang raja perintahkan. Raja dalam kehidupan setiap kita adalah Yesus, di mana Yesus menjadi raja segala raja atas kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya buat setiap kita, siapa yang menjadi raja dalam kehidupan setiap kita? Ego kita kah? Diri kita sendiri? Atau Tuhan yang menjadi raja atas kehidupan setiap kita? Kita nih warga kerajaan sorga, seharusnya hidup kita, tingkah laku kita, cara pandang kita, perkataan setiap kita harusnya sesuai dengan tata cara dan aturan warga kerajaan sorga. Apa tuh aturan warga kerajaan sorga? Tata keramanya apa? Semua tertulis di dalam firman Tuhan. Semua ada dalam Alkitab. Oleh sebab itu, setiap kita harus mengikuti tata krama dan aturan-aturan yang firman Tuhan katakan, supaya saudara sesungguhnya yakin bahwa saudara sesungguhnya warga kerajaan sorga. Jangan cuma punya label warga kerajaan sorga, tetapi saudara tidak melakukan dan tidak berjalan dalam kehidupan ini membawa nilai-nilai kerajaan, nilai-nilai value-value kerajaan sorga. Perkataan saudara sembarangan, cara pandang saudara sembarangan. Kalau setiap kita datang ke kerajaan Inggris, kita pakai celana jeans robek-robek dan baju kaos, kira-kira ketika kita masuk kita diapain? Mungkin ada yang bilang, oh pasti diusir.
Pasti disuruh keluar. Ya pasti, karena di dalam kerajaan Inggris ada tata caranya. Nggak bisa. Anak-anaknya dari kecil sudah diatur, sudah dididik dengan didikan kerajaan. Bagaimana tata cara ngobrol, berperilaku, bagaimana tata cara berpakaian, cara melayani, cara bersikap, semua diatur. Oleh sebab itu, kerajaan Allah, kerajaan sorga lebih dahsyat lagi. Seharusnya hidup setiap kita seperti yang firman Tuhan katakan. Kita harus mengikuti tata krama kerajaan sorga. Kita harus mengikuti aturan kerajaan sorga. Harusnya hidup kita terdidik dalam firman Tuhan. Ketika saudara dan saya terdidik dalam firman Tuhan, maka saya percaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat di sekolah kita, di kuliah kita, di pekerjaan kita, di bisnis kita, sesungguhnya kita sedang membawa nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan setiap kita, sehingga orang boleh melihat hidup setiap kita dan orang boleh mengenal Yesus lewat hidup setiap kita, karena kita membawa nilai-nilai kerajaan sorga dalam kehidupan setiap kita. Itu yang Tuhan mau, karena sesungguhnya kita warga kerajaan sorga. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, bukan soal yang namanya pemenuhan kepuasan, kebutuhan setiap kita, tetapi kerajaan Allah di sini bicara tentang kebenaran, di mana saudara dan saya berjalan di dalam kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yaitu Yesus. Saudara harus terkonek dan nempel kepada Yesus. Makanya firman Tuhan katakan, Yesus bilang begini, akulah jalan, kebenaran, dan apa? Dan hidup. Yesus kebenaran. Tidak ada kebenaran di luar Yesus. Oleh sebab itu setiap kita harus berjalan seperti yang Tuhan mau, karena Yesus adalah kebenaran, sehingga kita berjalan dituntun dan kita akan berjalan dalam kemenangannya, karena kita berjalan di dalam kebenaran. Bukan kebenaran kita, tapi kebenaran yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan setiap kita. Kita harus hidup di dalam Yesus. Kita harus tinggal berakar kuat di dalam Yesus, karena Yesus kebenaran. Ketika kita hidup tinggal dalam Yesus, maka saya percaya kebenaran yang akan menuntun setiap kita, dan damai sejahtera. Siapa yang memimpin hidup kita? Damai sejahtera Kristus, atau kita dipimpin oleh ego kita, kemarahan kita, emosi kita? Siapa yang memimpin kita? Biarlah kalau kita warga kerajaan sorga, damai sejahtera Kristus yang memimpin hidup kita. Dan yang terakhir, sukacita oleh Roh Kudus. Biarlah setiap kita dipimpin oleh apa? Oleh sukacita, oleh Roh Kudus. Dan kita berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatan setiap kita. The joy of the Lord is our strength. Saya percaya, saudara dan saya, kita adalah warga kerajaan sorga, sehingga setiap kita akan berlaku, kita akan bersikap, kita akan bertutur kata semua sesuai dengan tata krama kerajaan sorga, supaya orang boleh melihat hidup kita yang adalah warga kerajaan sorga, dan orang tertarik. Wow, hidupnya luar biasa. Jangan sampai kita bilang kita warga kerajaan sorga, tapi hidup kita sama aja. Masih ngomongin orang, masih julitin orang, masih jahatin orang. Waduh, kalau marah keluar kebun binatang, dari A, B, C, semua keluar binatang-binatang. Kalau udah ngamuk, waduh, udah gak bisa ditahan.
Sampai orang kalau udah ngamuk nggak tahu dirinya lagi. Kamu tahu siapa saya? Saya saja nggak tahu siapa kamu. Biarlah kita mencerminkan nilai-nilai kerajaan sorga dalam kehidupan setiap kita. Dan saya percaya, biar melalui perenungan hari ini kita diingatkan, kita disadarkan bahwa kita punya identitas, yaitu warga kerajaan sorga. Sudah seharusnya setiap kita berjalan, berlaku dalam kehidupan setiap kita, dalam hal apapun, dalam hal yang kecil, walaupun Tuhan kasih hal yang besar, yang lebih lagi, kita bisa dipercaya karena kita bawa nilai-nilai kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu, sayang-Mu Tuhan. Terima kasih. Ampuni setiap kami kalau kami belum membawa nilai-nilai kerajaan sorga dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami Tuhan, dalam studi kami, dalam kuliah kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami masih kompromi sama dunia ini Tuhan. Maafin kami Tuhan. Ampuni pelanggaran kami Tuhan. Ampuni kesalahan setiap kami. Kami mau Tuhan, kami warga kerajaan sorga, sudah seharusnya kami membawa nilai-nilai kerajaan sorga itu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu, perkataan-Mu Tuhan, aturan-Mu, tata krama-Mu ya Tuhan, yang Tuhan ajarkan, di mana Tuhan didik kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada teman-teman kami yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mereka belum menerima Engkau, Tuhan jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka, lawat mereka di mana mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.